merugikan semua pihak, termasuk lingkungan. Bukan cuma pribadi, termasuk lingkungan. Oke, saya sampai sini. Sekarang saya kasih kesempatan ke Pak Heri. Kita semuanya nasihin dulu aja ya. Ini versi laporan beliau yang dilaporkan ke saya, dan sekali lagi saya apresiasi sudah mau lapor ke saya. Ya, mau lapor ke saya. Tanggung jawab ini sekarang ada di budak kita, Pak Sis ya. Saya, tim RW saya sama para ketua RT. Tinggal tunggu satu ketua RT lagi. Saya berharap masalah ini selesai di rumah saya dengan apapun nanti kesepakatannya. Tapi kalau memang terpaksa nggak selesai ya sudah, nanti tinggal nyari solusi yang lain. Silakan Pak Wili. Anda laporan ke saya kemarin seperti apa, sampaikan versi aslinya yang kemarin dilaporin ke saya. Awalnya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya ganggu. Ya. Kemarin pada saat itu kan saya sholat maghrib. Saya disamperin anak saya, dia bilang, Abi jangan temenin bapak itu ya. Kenapa? Aku nggak temenin bapak itu. Abi kan sering tegur, karena bapak itu kan bukan orang Islam, Kak. Kita sesama manusia, bukan orang Islam, kita tegur. Jadi biar dia nggak merasa dirinya sendiri, bahwa kita tuh nggak mikirin agama gitu. Jadi Abi baik sama dia. Enggak Abi, enggak. Kenapa? Aku sering dibawa ke kamar mandi sama orang itu. Kok sering dibawa ke kamar mandi? Sering dibawa ke kamar mandi sama siapa? Sama orang itu, Bi. Terus disuruh megang PP-nya. Dipegang-pegang PP-nya sama dia. Kakak dipegang-pegang PP-nya. Bener Kak. Jangan bercanda. Enggak, Bi. Terus burung juga dikelihatanin, burungnya dia. Lah, kakak kenapa nggak kabur aja? Aku mau kabur tapi dikunciin di kamar mandi Bi sama dia. Oh, gitu Kak. Udah, kenapa kakak nggak cerita dari kemarin-kemarin? Enggak, aku udah lama pengen cerita, cuman aku takut Abi marah. Enggak marah lah Abi, malah ntar tuh orang Abi marahin, ntar Abi tegur. Kamu jangan takut Kak, kamu kan nggak salah, kamu anak kecil, bilang gitu. Jadi Pak Andreas, anak saya tuh lapor, bapak itu sering bawa dia ke kamar mandi, bapak megang PP-nya dia, dan bapak ngeliatin burungnya bapak ke anak saya. Kan anak saya nih seharusnya ngomongin kayak biasanya, tiap hari ngomongin Iqbal, Alia, ngomongin temen-temennya. Tapi kenapa kok lagi sholat maghrib tiba-tiba dia bilang jangan temenin bapak itu Bi. Kan saya sering negur bapak karena saya sering beramah tamah sama bapak. Kenapa bapak kok tega keramah tamahan saya malah dikecewain dengan anak saya dibuat tidak senonoh sama Bapak Andreas? Oh, anaknya sini aja. Suruh lihat aja. Enggak lah, anaknya gitu. biar aja di situ. Itu anak-anak nggak ada hubungannya sama ini. Jangan nakutin dengan muka bapak seperti di kamar mandi. Bapak pengen nakutin dia, nggak bisa. Ini sekarang bukan di kamar mandi, ini di ruang ada RT ada RW. Mukanya kita aja yang bapak takutin, bukannya muka tuh anak bapak takutin. Dia takut sama bapak. Nah kita nih dibikin aja takut sama bapak. Gimana ceritanya? Bapak berpikir gimana aja caranya biar nakutin kita aja deh, gak usah nakutin anak saya gitu loh. Kasih anak saya, bahkan udah lama bapak ngelakuin itu. Akhirnya anak saya mau sholat zuhur, sholat asar, mau ngaji, nggak nyaman lagi. Kenapa? Karena dia takut minta temenin sama saya. Saya seharusnya ada kerjaan lain, akhirnya saya nemenin dia untuk sholat zuhur, sholat asar, maghrib. Kenapa? Karena bapak non muslim, bukan agama Islam, saya hormatin. Kenapa? Bapak saya ini Kristen Pak. Bapak asal tahu ya, bapak saya ini orang Belanda. Bapak saya non muslim. Saya ngormatin bapak karena saya ingat bapak saya. Karena bapak saya non muslim juga saya hormatin.
Nah bapak dihormati, tapi bapak malah nggak ngormatin saya, anak saya malah dihajar sama bapak gitu loh yang saya omongin. Iya Pak RW, insya Allah itu dulu yang saya omongin. Ya, maksudnya gini, kita dulu Pak, saya kasih kesempatan semua nanti. Saya mendengar laporan kan nggak bisa juga hanya percaya kepada satu versi, makanya saya undang semua. Dan ini disaksikan juga para ketua lingkungan ya sama staf saya di RW, supaya kalau masing-masing mempunyai versinya dan merasa benar semuanya masing-masing nggak akan selesai. Makanya butuh ketemu seperti ini. Dan harapan saya sih hasil akhirnya ya kita semuanya nanti bisa saling paham sebenarnya kayak apa sih kejadiannya. Dan di sini ya saya tekankan kita ngomong yang jujur, ngomong apa adanya, nggak usah nyari bukti apapun kecuali Tuhan yang jadi saksi ya atas pembicaraan kita ini. Cuma satu hal yang kemudian saya pribadi kalau nggak segera manggil Pak Andreas, saya akan kerja pun nggak akan tenang Pak. Saya berharap kejadian ini tidak terjadi gitu loh. Semoga saja sih tidak terjadi karena bagi saya itu luar biasa jahatnya gitu. Bagaimana mungkin gitu ya? Bagaimana mungkin anak kecil bisa ngarang cerita seperti itu kalau bukan hal yang dia alami. Kalau orang yang sudah punya nalar, orang yang sudah dewasa, mungkin dia bisa ngarang cerita, bisa bikin drama, bisa ngarang skenario. Tapi sementara ini yang saya begitu mendengar cerita ini dan segera saya pengen bisa berbuat seadil mungkin. Makanya saya pun juga belum sepenuhnya kemudian, saya bukan bela si A si B ya Pak. Makanya yang kita bela itu adalah kebenaran. Maaf Ya. Pak RW, saya potong ya. Maaf nih kalau saya ini wakil partai atau saya orang DPR, saya nyari muka untuk ngejelekin Bapak karena Bapak orang DPR atau orang yang calon gubernur atau calon camat. Nah ini nggak ada hubungannya sama politik. Jadi saya cerita ini berdasarkan apa yang saya ceritakan dari anak saya, bukan berdasarkan saya pengen mencari simpatisan. Dan gini Pak, saya tambahkan ya, yang diceritain sama Pak Wiri ini sempat si anaknya juga dibawa ke sini. Kalau logika saya, sementara ini sebelum dapat penjelasan di forum ini ya, bagaimana mungkin anak kecil bisa menyampaikan seperti itu? Memeknya dipegang-pegang, terus dimasukin ke kamar mandi. Kenapa Dikunciin, nggak bisa keluar. teriak karena dikunci. Ini kita belum tahu kebenarannya gitu loh. Taruhlah kita kemudian nggak usah Pak Andreas nanyain ada bukti apa ya, kita ngomong kekeluargaan dulu nih gitu loh. Tuhan yang jadi saksi atas obrolan kita ini. Kalau sudah masalah itu ya nanti itu udah urusan polisi kalau itu mah. Kalau udah nyampe Pak Andreas nanyain itu atau Pak Wina nanyain itu nanti udah biar urusan polisi yang kita. Tapi kita pengen menyentuh hati masing-masing aja gitu loh. Kalau di kantor polisi ditangkap, Bapak masuk penjara. Habis Pak, manapi Bapak digebukin. Lebih baik ya enak ya ngomong di sini aja lah. Nanti dulu, ini. Saya tetap berusaha untuk menjadi ketua lingkungan yang seadil mungkin. Makanya semuanya silakan menyampaikan versinya dulu. Semuanya berhak untuk menyampaikan apa yang betul-betul dialaminya. Tetapi saat ini yang baru dapat laporan seperti itu, maka itu yang kemudian kita kasih kesempatan dulu Pak untuk menyampaikan masalah ini. Nah, terkait kemudian tuduhan ini apakah benar atau enggak, kalaupun nanti misalnya contoh Pak Andreas, ya udah tadi aja semuanya saya nggak terima, ya udah nggak apa-apa, nanti nggak selesai di sini misalnya, ya sudah nanti urusannya kita akan serahkan kepada pihak yang berwajib. Karena kalau nggak selesai di forum ini, di forum RW, ya sudah, nanti urusannya sudah ke yang berwajib aja, mereka lebih ahli menyelidiki masalah seperti ini. Karena kami ini hanya bisa menyentuh hati sesama warga gitu. Kejujuran warga yang kita harapkan. Tapi kalau ternyata itu sudah nggak bisa diandelin, kami bukan detektif yang bisa menyelidiki masalah seperti ini Pak. Makanya nanti sudah saya akan serahkan urusan ini kepada pihak berwajib. Silahkan mereka nanti yang menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Itu kalau sudah nggak bisa diselesaikan di sini. Nah, tapi memang yang kemudian menggelisahkan saya ketika ada anak kecil bisa ngomong segitu detailnya, dia ngomong barangnya digituin, kemudian dia dimasukin ke kamar mandi.
kayaknya logika anak kecil mana yang bisa ngarang cerita kayak gitu loh. Itu yang menggelisahkan saya. Terlepas itu benar atau enggak, ya saya kasih kesempatan. Ya kita dengerin dulu semua ya. Biarkan Pak Weri Andreas ngomong, Pak Andreas juga ngomong dulu. Nanti silakan berakhir kesempatan yang lain. Berakhir kesempatan Pak Andreas. Gimana Pak Andreas menanggapi ya tuduhan yang disampaikan Pak Weri atas nama anaknya ini? Ya. Dia sebenarnya kalau ngomong marah Pak, dia pengen Siap. langsung datang, tapi Siap. dia enggak. Siap. Saya hargai itu dulu. Siap. Ya, silakan. Saya ngakuin Pak, ya. Terutama pertama kali saya lagi berak, pintu saya dirong sama yang laki juga, yang lakinya juga tuh. Nah terus itu emang saya pegang pahanya, udah keluar dulu bilang gitu. Saya nggak ada megang-megang demi Allah, saya nggak megang-megang namanya pepek ini, nggak ada saya. Saya usirnya, akhirnya besok dia datang lagi. Saya nggak ngunci orang itu juga nggak dikunci. Saya nggak ngunci Pak, saya nggak demi Allah saya punya cucu anak kecil-kecil. Maaf Pak, Bapak orang Ntar dulu, Kristen. gantian, biarin dulu. Jangan dipotong, gantian dulu, silakan. Ini haknya Pak Andreas untuk Iya, menjawab. itu saya nggak niat mau macam-macam aja, enggak, sama sekali tidak Pak, sama sekali tidak. Nggak ada saya niat untuk mau itu, nggak ada saya sama sekali, nggak ada Pak, nggak ada sama sekali. Untuk niat mau ngancur apa ya sama sekali. Karena cucu-cucu saya juga masih kecil-kecil Pak. Saya nggak ada niat itu sama sekali, nggak ada. Kalau wajar lah, kalau saya pengen, saya angkat, saya bopong, saya keluarin lagi. Saya kata emang saya angkat Pak. Yang anak bapak yang pertama itu saya angkat ya, keluar gitu, saya angkat memang. Maksudnya diangkat gimana Pak? Biar Dari kamar mandi, saya berak gitu, Hmm. saya keluarin. Oh, maksudnya berak Pak Andreas. Saya berak, Oh, iya. Mereka main dalam. Saya bilang, saya pakai celana, baru saya. Kok saya dibilang macam-macam. Nggak ada Pak, saya demi Allah, saya nggak ada nyata demi diisikin di pikiran saya itu nggak ada sama sekali Pak, nggak ada sama sekali. Apalagi anak-anak kecil, anggap cucu saya, nggak ada sama sekali Pak, nggak ada pikiran saya, nggak ada untuk apa memainkan anak kecil itu, nggak ada sama sekali Pak. Demi Allah saya, biar Kristen sama ngomong demi Allah, demi bumi ini, nggak ada saya Pak, nggak ada macam-macam. Berarti posisi Pak Andreas itu maksudnya Pak Andreas mau berak. Iya. Dia lagi ada di dalam main. Belum, keluar masuk dia. Masuk. Masuk. Tapi itu nggak saya kunci Bang. Langsung masuk, dorong gitu, masuk. Dong berak ini. Saya pakai celana langsung saya cepat, saya angkat. Iya, saya pegang pahanya. Tapi nggak ada saya mainin ada punya barang apa itu, nggak ada sama sekali. Demi Allah saya ini. Kalau Pak Andreas berapa kali kejadian seperti itu? ya. Berapa kali kejadian? Nah, itu 2 kali. 2 kali pas berbarengan gitu. Enggak, Maksudnya pas ketepatan mau ke Dia ke toilet kamar mandi, gitu. ke toilet, saya ngaduk semen. Yang itu baru pas cuci ke kamar mandi, anak-anak lu pada ngapain begitu, saya angkat udah keluar lagi. Nggak ada saya itu, demi Allah saya nggak ada macam-macam sama anak bapak itu, demi Allah Pak ya. Saya nggak ada sama sekali nggak ada niatnya dari semua, nggak ada. Mengingat cucu-cucu saya itu masih kecil-kecil itu. Maaf Pak Andreas. Ya, Agamanya apa? Katolik. Kok dari tadi belum mau disebut ya? Ya, Kenapa apa-apa kan. ketuanya? Nggak apa-apa. Disebutin. Nggak apa-apa. Dia coba kalau emang Bapak Katolik ya keyakinan Bapak aja disebutin. Maaf Pak, ini sebelumnya Kristen Pak. Ini sebelumnya Kristen Pak. Umum nggak masalah kan? Iya, coba. Bapak Bangga sama berbuat Tuhannya sama sendiri Tuhan. maksudnya. Iya. Bangga sama Bapak Tuhan masih sendiri. Bapak Demi Allah, demi Tuhan. Tuhan Yesus Pak. Berarti ini aja Pak, kita sesuai keyakinan masing-masing aja supaya sumpahnya itu berlaku. Karena kita pun juga misalnya sebagai muslim nggak mungkin kita Maaf, Pak. mengatakan demi Yesus nggak mungkin. Ini kemarin Kristen Pak. Belum ada setahun ya? udah. Setahun lebih ya? Ini sebelum Kristen Pak. Ini masuk Islam. Ini Cina Pak. Saya bangga. Bukan saya, dia bangga sama Tuhannya sendiri gitu loh. Sebutlah nama Tuhannya. Kita kasih kesempatan. Makanya Pak, kenapa kita harus ketemu? Kita juga nggak mungkin dapat keadilan kalau dua pihak nggak dipertemukan.
Jadi jangan sampai kemudian kalau ada masalah itu kemudian orang main hakim sendiri tanpa belum diselidiki sebelumnya, dengan kepala dingin. Makanya tugas kita di situ, terlepas nanti mungkin akan ada pendapat yang lain atau mungkin ada pertanyaan yang lain dari ketua lingkungan, ketua RT atau mungkin Pak Roni atau mungkin Mas Indra. Ya silakan, nggak apa-apa ya Pak, kita supaya memperjelas semuanya nih, supaya kalau nanti harapannya keluar dari sini betul-betul kita itu plong semua. Ya ini kan berawal dari laporan, yang laporan itu kemudian nggak boleh saya cuekin Pak. Apalagi kalau misalnya ya laporan seperti ini ternyata terbukti betul seperti itu, bagi saya luar biasa bencana buat lingkungan itu. Betul nggak Pak Suja? Kita di situ tiap hari, masjid kita ini termasuk masjid paling ramai aktivitas anak-anak ngajinya. Kalau sampai kemudian hal seperti ini terjadi, betul-betul terjadi nih ya, bencananya luar biasa. Nanti orang tua pada takut untuk ngizinin anaknya ngaji di masjid. Orang tua pada takut untuk huknya masjid jadinya horor. Belum lagi kalau sampai kemudian ini nanti dibawa ke ranah yang lain. Maaf ya Pak, walaupun itu toilet, tapi kan itu toilet yang ada di komplek masjid, menyatu bangunannya dengan masjid. Berarti itu tempat yang memang menjadi satu bangunan yang harus kita lindungi bersama sebagai ikon tempat ibadah. Maaf ya, sebejat-bejatnya orang pun nggak mungkin berani sebenarnya memanfaatkan toilet masjid yang masih jadi satu gedung dengan masjid untuk melakukan aktivitas seperti itu. Nah, tapi kan ini yang kemudian harus bisa juga kita buktikan ya itu Pak. Ini kan baru pernyataan Pak Andreas, nggak apa-apa, saya kasih kesempatan tadi kan. Justru gini Pak, kalau saya nggak ngundang Pak Andreas, nggak ngundang Pak Weri ke sini, nggak disaksikan para ketua lingkungan ini, alangkah bahayanya Pak. Gimana kalau dengan laporan ini kemudian Pak Weri nggak bisa nahan emosi, tahu-tahu main ini kan dulu kayak apa nih emosionalnya nih, tahu sendiri ya Pak. Tapi saya bersyukur sekarang ini dia sudah, ya udah, kalau masalah ini sudah dibawa ke lingkungan, kita akan selesaikan dengan cara lingkungan gitu loh. Ya sekarang mungkin pahit nih Pak, dengan ngomong kayak gini pahit nih, tapi ini akan jadi solusi gitu loh. Daripada diem, nanti malah tahu-tahu kayak api dalam sekam meledak. Malah lebih repot lagi. Nah kira-kira gimana Pak? Sebelum Mas Indra ya, Pak RT monggo Pak. Iya. Pak Andreas, kita kan mendengarkan satu penjelasan dari Pak Weri dan menterinya kemarin ya, yang langsung menerangkan kejadian-kejadian itu. Ini tadi kan Pak Andreas sudah menjelaskan dari penjelasan kedua ini kan berbeda. Jadi buktinya kan belum sesuai kan. Jadi kita ya berharap masalah ini kan terang benderang, benar-benar kejadian itu seperti apa kejadian itu, apa yang tadi kita nanti sama-sama cari solusinya. Kalau memang ini nggak bisa terang, nggak bisa jelas, ya kata Pak RW, ada pihak-pihak yang khusus memang bisa lebih ahli lah. hal-hal seperti ini. Jadi seperti Pak RW tadi kita juga terbuka juga, kita juga menghargai orang jujur ya, walaupun Yang pahit. Justru saya juga sebagai pengurus, kata Pak RW, khawatir gitu. Terus terang aja, saya jujur aja, karena lingkungan saya paling dekat di situ. Nah, kalau memang itu apa namanya yang saya dengar itu seperti itu, ya saya sebagai pengurus ya pasti khawatir lah dengan warga-warga saya, nanti anak-anak sekitar situ Takutin. Nah, tapi kalaupun ini nanti kemudian bisa kita tanggulangi, kita selesaikan, ya paling tidak kekhawatiran itu akan berkurang. Dari itu
mintalah penjelasan yang sebenar-benarnya. Jujur ya Pak. Kita lebih baik selesai di sini walaupun pahit Pak, ketimbang nanti kalau kita sudah nggak sanggup ngandelin kejujuran ya udah tinggal masalah ilmiah nanti, yang itu sudah bukan ranah pasti bidang kita lagi. Sekali lagi saya mohon maaf atas kelakuan saya tadi itu Pak ya. Saya mohon maaf Pak. Pak Wiri. Saya mohon Pak Heri ya. Pak Heri. Saya nggak melakukan apa-apapun Pak. Demi Allah, demi Tuhan saya tidak melakukan Pak. Demi Allah saya. Berarti Demi Allah. urutannya tadi kayak gitu kejadiannya Pak. Iya. Berarti kan Pak Andreas tuh mau numpang BAB di masjid. Iya udah. BAB di masjid. Terus ini biar jelas lagi Pak, ini Iya. sebenarnya takutnya di sini nih. Iya. Kesalahpahaman antara maksudnya Pak Andreas itu dia memang mau numpang BAB di toilet masjid, tapi persepsinya si Zara sudah terjadi, maaf mungkin bahasa kita pelecehan gitu ya. Nah ini kan juga hal yang mungkin perlu kita semuanya dingin dulu ya, jangan terbawa emosi ya. Saya pun juga sekilas kalau mendengar itu ya ngelihat anak-anak itu kan udah kayak anak kita sendiri semua Pak. Makanya kalau sampai ada yang begini berarti ya keterlaluan sekali kalau di lingkungan kita ada yang begitu. Kalau misalnya enggak pun malah kita bersyukur, tapi betul-betul Pak harus sejujur-jujurnya nih gitu loh, sehingga nanti selesai betul masalah kita ini, nggak ada dendam di antara kita, nggak ada salah paham gitu loh. Tapi kalaupun malam hari ini mau dikorek sampai dalam pun harus siap gitu loh Pak. Tapi plong setelah ini. Kalau nggak selesai malam ini ya saya udah angkat tangan. Kalau masing-masing masih kekeh dengan ini masing-masing ya sudah, silahkan nanti diurus ke penyidik aja biar mereka lebih tahu ilmunya untuk nyari kebenaran gitu loh. Itu udah bukan bidang kita lagi. Titiknya di situ kan. Iya. Mungkin Mas Indra mau nambahin. Gak apa-apa ya Pak. Ini kita Silakan, diskusi dulu silakan, deh. Mas Adi, Mas. Pokoknya kita Silakan. uji kejujurannya, uji kebenarannya nih. Silakan ya. Sampai ketemu kebenaran ya Pak ya. Iya, Dan silakan. jangan salah paham. Enggak, jangan enggak, tersinggung. enggak, sama sekali enggak. Ya, enggak apa-apa Mas Indra. Udah tua, udah 71 ya. Waalaikumsalam. Saya Indra Suraweri, tinggal di Nirwana Bojong. Saya tadi maghrib di info sama Weri ini ada masalah seperti ini ya. Saudara saya coba ikut bantu tabayun lah di sini. Tabayun. Kalau emang Pak Andreas ada khilaf, cerita mungkin masalahnya nggak panjang. Kalau sampai Pak Andreas tetap nggak ngaku, tapi Werinya tetap kejadian pasti seperti itu ya, benar kata Pak RW, pasti panjang. Nanti urusannya laporan polisi mencari bukti, siapa yang terbukti ya itu nanti yang bermasalah gitu. Itu yang pertama. Saya minta sih kejujuran dari Pak Andreas. Ya. Syukur-syukur kalau emang khilaf jam benar kejadian seperti itu, Pak Weri berlegowo bisa memaafkan supaya nggak terjadi lagi, yaitu keikhlasan Pak Weri. Yang kedua, kalau saya mendengar cerita dari Pak Andreas sama ceritanya Weri, kalau saya menilai ceritanya Pak Andreas kurang masuk akal. Saya belum pernah mendengar orang BAB tapi pintunya nggak dikunci, belum pernah lihat, belum pernah tahu juga orang BAB nggak ngunci pintu tuh. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, ini anak ceritanya pintunya dikunci, bukan pintunya nggak dikunci terus nggak dikunci langsung keluar. Itu ini anak bilang pintunya dikunci, berarti itu kan Dikunci. kayaknya nggak mungkin anak kecil doang seperti itu ya. Yang keempatnya, kenapa mesti digendong, kenapa mesti dipegang? Harusnya kalau emang nggak sengaja dobrak masuk, bentak aja tuh anak udah keluar pasti, Takut. nggak perlu dipegang-pegang, nggak perlu digendong. Kenapa cuma si Zara doang yang digendong? Muksin kakak. Kenapa cuma Zara yang dipegang? Kenapa nggak yang lain, yang cowok atau gimana? Itu yang saya nilai dari cerita Pak Andreas, yang kurang masuk akal Ya. menurut dengan saya. Itu Sekarang dicek aja di pintunya. Ini cek lecet apa
selek nggak gitu, pintunya cek aja. Selek itu masih bisa dikunci atau nggak bisa? Kalau dipaksain bisa, tapi berhubung saya nggak ngunci, karena memang seleknya dikit itu, juga masuknya ke kalau normal banget, ini paling sedikit doang, masuknya di gitu, jadi nutup aja deh. Jadi nggak kunci orang itu di dalam, terus saya apa atau itu enggak. Ya ceritanya cara tadi dikunci, tadinya nggak kekunci jadi dikunci, itu beda, ceritanya beda. Kalau Pak Andreas masih kekeh seperti itu ya saya juga sama Pak Andreas juga lepas tangan, bagaimana kemauannya Wery nantinya. Tapi kalau emang Pak Andreas hilaf minta maaf sama Wery, mungkin Wery bisa maafin, mungkin selesai di sini. Saya sebelum udah di Johor saya maaf sama Pak Eri, saya mohon maaf Pak Eri ya, atas kelakuan saya, kekilapan saya mohon maaf. Iya, Itu Pak pun Andreas. tidak Minta maaf, maksudnya maaf minta maaf soal apaan gitu. Saya tidak sengaja Pak Eri, Ucap. benar itu Nggak perlu sengaja. sampai dipegang ya. Enggak Ini sampai cuman enggak masih jarak sampai doang. Nggak perlu sampai dipegang lah gitu. Maksud minta maaf soal apa gitu loh Pak. Dan gini, saya melengkapi pertanyaan itu. Mungkin Pak Roni nanti kalau mau menambahkan ya. Yang seperti ini cuma kejadian dengan si Zahra ini atau juga dengan anak-anak yang lain? Kalau dengar dari saya silakan. Kalau bapak dengar dari sini semua, salah satu yang saya katakanlah saya main-main dengan cewek itu ya, apa anak-anak itu silakan kalau dengar. Bukan, maksudnya tadi kan katanya itu kan dianggap kayak anak masih kan punya cucu kayak anak sendiri. Iya. Maksudnya yang pernah kejadian seperti itu cuman ke Zahra sama si Zahra ini atau pernah juga sama anak lain gitu. Iya, makanya Sehingga saya perlakuannya sama apa enggak? iya, makanya saya kalau dengar di wilayah kita ini ya, dengar itu Andreas pernah ini ya. Bukan dengar, saya kan lagi nanya ke Pak Andreas yang laporan sih ini, cuman maksud saya kan ini dianggap kayak anaknya sendiri nih gitu ya, atau cucunya sendiri. Nah ini kan biasanya kalau kayak gitu kan tentunya juga berlaku juga untuk anak-anak yang lain, maksudnya gitu dianggap kayak saya sendiri ya. Sama anak-anak semua itu kalau udah ngelihat saya itu ya pada ngerubung, kadang ngajak ini segala macam ya, namanya gitu udah kayak anak-anak kita. Artinya kan kita perlakukan mereka sama gitu, itu kayak anak-anak saya sendiri semua, jadi saya sayang bener sama mereka. Kadang kalau habis sholat juga pada nyariin ya Pak Sus ya, anak-anak tuh kadang saya sampai sungkan sama sebelahnya tuh, sebelahnya nggak disalimin loh, saya sampai bilang sebelahnya ngesalim juga, kadang diloncatin doang Pak Roni itu, kadang anak-anak jadi saya omelin juga tuh. Artinya karena kita memang perlakuan mereka itu kayak anak kita karena saking sayang kita sama mereka. Saya potong Pak Eri. Seingat saya baru ini saya ngalamin yang begini. Mungkin nanti kalau dengar saya tahan. Saya baru kali ini saya mengalami ini kehilapan saya, katakan kehilapan saya, silakan. Tidak ada niat saya, sama sekali tidak ada sama sekali. Saya udah punya buyut itu anak cucu saya udah punya anak, jadi itu buyut saya. Umur saya udah 71. Masalahnya gini Pak, Ya. kan kalau Pak Andreas juga mungkin ya kita sama-sama punya TV lah ya, misalnya pernah lihat berita sering kejadian bahkan bukan anak muda namanya, banyak yang kakek-kakek malah justru ngerjain anak kecil. Makanya lumrah kalau kemudian ada sugesti ke sana atau kecurigaan Iya, banyak terjadi Pak. itu lumrah, dan ini pun lumrah kalaupun kita kemudian nggak nganggap ini masalah sepele ya, begitu ada laporan seperti ini ya saya sebagai ketua hari harus sigap dong. Nggak mungkin kita ini kebaikan untuk semuanya ya, kebaikan untuk pihak pelapor, kebaikan untuk yang dilaporkan. Kalau sudah ketemu kebenarannya kan sama-sama enak ya Pak Sus ya. Tapi kalau enggak, ini udah kayak api dalam sekam. Kalau kita enggak segera ngurusin ini Pak, sampai saya betul nih tanya istri saya itu, sampai saya tuh mau keluar kota itu saya tunda dulu nih. Saya ganjel kalau masalah ini belum selesai. Makanya saya sempetin malam ini kita bisa ketemu. Saya berharap semuanya dengan kepala dingin bisa jujur, lebih baik ngomong pahit di sini, selesai. Tapi selesai. Pihak keluarga juga saya yakin bisa memaafkan kalau misalnya kita mau sejujur-jujurnya
dan nanti tinggal saya buatkan surat pernyataan, kita tanda Perjanjian. tangani bersama, yang penting tidak terulang. Itu udah cukup bagi kita nih. Yang Itu kalau ngapain penawaran lagi? saya solusi di sini ya Pak ya, solusi di rumah saya ini. Tapi kalau sudah masing-masing kekeh dengan pendapatnya, nggak ketemu dengan ini ya, kemudian ternyata misalnya Pak, misalnya dari pihak keluarga Pak Willy sudah terima dengan hasil ini, tetap mereka ingin dengan informasi ini mereka melakukan apapun hasilnya ya, itu kemudian nanti sampai pihak kepolisian yang datang untuk menyelidiki di sini, ya itu saya udah nggak bisa nahan, karena saya cuma bisa nahan saat ini nih, betul nggak maksudnya? Kita cuma bisa nahan dengan mediasi ini. Kalau mediasi sudah gagal, sudah deadlock, sudah mentok, ya sudah. Kita sudah sampai di sini doang bantunya Pak. Paling tinggal ngawal aja kasusnya. Ngawal biar orang yang lebih ahli mereka nanti yang nanganin masalah ini. Karena udah bukan kemampuan kita tuh Pak. Betul nggak Pak Sujen? Pak Erwin? Yang Sekali. pasti kan jadi panjang, Ya. itu pasti. Kemudian jadi melebar, semua orang akan tahu. Nah, malah lebih ramai. Ya, hukum sosial itu malah bicara. Di sini kan kita baru sebatas ini ya. Dan saya sengaja nggak melibatkan banyak orang itu. Cukup kita aja. Apa saya juga kemarin kata Pak itu biasa kita tahu nanti semua warga saya nanti beli sama. Walaupun kita juga belum tahu kebenarannya ya, tapi pasti kan warga Iya. sudah gelisah dulu. Betul. Bahkan bisa jadi emosi dulu. Nah itu yang saya juga berpikir seperti itu. Makanya kata Pak Heru juga saya dulu bilang. Nah, tadi saya juga saya panggil dulu Pak Andreas ke rumah saya, kata Pak Heru bareng-bareng aja ya sudah, kita lebih enak seperti ini. Ada itu Pak Andreas selesai panjang ya otomatis menguras juga nanti ada rekonstruksi dan lain sebagainya. Ya, sekali lagi saya ucapkan Bapak Edi, saya mohon maaf Pak Edi atas kehilapan saya terhadap anak Bapak saya Edi. Saya mohon maaf, saya benar sekali ya, saya nggak melakukan yang aneh-aneh. Mohon maaf, nggak ada sama saya Pak Edi. Mohon maaf. Mungkin ada yang bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya sedikit aja nih Pak Agnes ya. Ya siap. Kita kan satu sudah sepuh nih ya. Bisa nggak dipertanggungjawabkan apa yang dituduhkan oleh itu anak si Zahra itu? Ya siap. Jadi si Zahra itu juga perlu setelahnya Pak, ya Pak, videonya Pak. Siap. Jadi bisa, kalau memang itu Bapak bisa, apa jaminannya ya Bapak? Maksudnya gimana? Kalau kan bisa mempertanggungjawab, jadi keterangan ini nggak sama nih sama keterangan Bapak sama yang dari Zahra itu Pak. Kalau saya pribadi sih mungkin nggak cukup sampai di sini Pak. Tahu. Jadi yang khawatirkannya tadi kan si Wery juga kan, kita belum tahu si Wery ini yang sebenarnya apa maunya si Wery ini kita belum tahu. Bisa nggak meyakinkan itu terhadap kita berlima ini? Sebenarnya sih saya ngomong masalah ini sih malu sih Pak. Malu banget dengan usia Bapak lebih tinggi daripada kami. Nah, terjadinya kepada Bapak. Mungkin nggak jauh dari itu Pak. Ya. Masih balik. Jadi jangan anggap jauh. Masih. Atau gini ya, saya sengaja minta kejujuran. Saya minta si Zahra untuk menyampaikan, kalau ke saya kan dia mungkin malu, makanya saya minta ke Pak Wery untuk ngobrol. Tapi saya minta Pak Wery tolong rekam, tapi jangan sampai beredar kemana-mana kecuali untuk saya. Karena dia nggak mungkin sejujur itu kalau sama saya, yang tetap bagi dia kan saya ini bukan orang tuanya. Ini hanya untuk materi saya Pak, dan ini tidak untuk beredar kemana-mana, betul nggak Pak? Ini saya ngomong Pak Heru, jangan sampai ini beredar kemana-mana. Ini hanya untuk proses sampai malam hari ini aja. Kalau sudah selesai, ini nggak boleh
Bahkan kalau ada yang berani ngedari ini, saya yang akan urusan sama dia. Karena saya udah bilang ini urusan untuk pendidikan aja. Nah, ketika ada pengakuan dari anak seperti ini, memang kalau masalah waktu dia nggak bisa nentuin Pak, memang lupa namanya anak. Tapi yang paling dia ingat dari rekaman ini itu apa yang diperbuat. Don, saya coba buka ya Pak. Nanti boleh Pak Andreas bereaksi apapun, kita kasih kesempatan untuk bereaksi. Siap. Tapi saya perdengarkan ya. Rekamannya ada tuh kan ya. Di sini ya kan yang Pak Willy semalam kirim ini untuk saya nih, Oh, dan iya. ini enggak untuk siapapun, ini hanya untuk saya. Ini hanya untuk saya. Nah, nanti setelah proses ini selesai pun ya kita akan selesaikan semua. Udah kita kalau perlu dibuang ya kita harus sepakat dibuang nih, jangan sampai masih ada. Karena kalau saya memahami dari rekaman ini Pak, dia itu kayaknya ingat betul yang ada di memori ingatannya sebagai anak-anak yang kayaknya nggak mungkin anak-anak itu ngarang. Nggak seperti kita orang dewasa yang mungkin punya motif apa bisa ngarang cerita karena sakit hati atau apa. Anak-anak itu kan masih sepolos itu gitu. Tapi tetap ya Mas Indra, jangan pula kita langsung ngejudge. Kita datang ke sini masih tetap nganggap semuanya punya hak untuk ngomong loh Pak ya. Tapi masing-masing boleh mengeluarkan bukti gitu loh. Jangan dijudge dulu nih, kita belum selesai di masalahnya ini. Bahkan nanti kalau perlu terakhir ya, kalau memang perlu dihadirkan, maaf ya, jarak panggil ke sini, terpaksa panggil Pak, supaya nanti jangan-jangan juga dia ada omongan yang sebenarnya nggak seperti itu kejadiannya. Begitu ketemu di clothing begini, bener nggak yang dipegang cuma hanya digendong, bukan ada maksud untuk dipegang barangnya misalnya gitu. Ini kan kalau versi Pak Andre kan Sama sekali. nggak ada maksud ke situ, tapi ternyata dia merasa ada kepegang barangnya dan dia merasa kayak menjadi trauma tersendiri gitu Mas. Berkali-kali kata saya. Sampai bilangnya dia sering, tapi kan ini pengakuan anak ya Pak. Kalau itu saya nggak terlalu ya. Tapi kalau yang saya gelisah itu kok dia ngomongnya begitu lancarnya gitu Mas. Ya. Ingat betul. Ini rekaman dari Pak Wery yang dikirim ke saya, dan sekali lagi Pak Wery, ini bukan untuk konsumsi orang lain, ini hanya untuk saya ya. Iya. Kita komitmennya begitu. Iya. Tapi mau tanya, ya kan kita mempermudah apa yang bekerja. Dan saya biasa bikin bapak-bapak itu biasanya jam berapa? Habis subuh, apa asar, apa Kalau waktu dia maghrib. lupa ya. Iya tiap hari, cuman jam berapa biar dilihat di CCTV. Iya siang-siang, sore-sore apa malam. Kadang-kadang siang, kadang-kadang pagi, kadang-kadang sore. Iya pas lagi mau sholat apa yang pas lagi main situ? Main sama semua. Lagi mau sholat mama ya. Berarti jam 12-an, jam 3-an gitu ya. Oh, berarti zuhur sama asar ya. Maghrib juga pernah itu juga. Kapan itu terakhir ingat gitu kapan? 2 hari yang lalu, apa 3 hari yang lalu, apa seminggu yang lalu? Seminggu yang lalu. Seminggu yang Ya, lalu. kalau waktu dia lupa, Terus nggak mungkin diapain ingat sama dia. dia? Ini yang saya paling gelisah tuh Pak, pegang-pegang memeknya Pak. Nah, ini. Disuruh, Kalau yang waktu tadi nggak usah diperhatiin dulu deh. cuma dia megang burungnya, cuma dikelihatanin. Terus cara disodok-sodok gak pakai tangan? Diulus-ulus dulu. Pahanya iya. Satu dua. Cara nggak tanya bapak kenapa begitu nggak namanya itu. Om nggak takut dimarahin. Terus cara kenapa nggak kabur dari ruangan itu? Kok pintunya dikunci? Oh dikunci sama bapak itu. Bapak namanya Pak Andreas. Pak Andreas, abis dari rumah Pak RW. Jadi nanti habis sampai ke Pak RW ya. Ya, ini dari Baiknya gini Pak RW. ya. Anaknya Nggak apa-apa, ya. datangin Akhirnya ke saya. Akhirnya tetap harus. Takutnya saya bisa pegang-pegang enggak? Iya, pegangin enggak gitu loh. Jadi Barangnya sebenarnya saya pegangin enggak gitu loh. Jadi biar saya
Ya, Fa- tapi setelah ini pun Mm-mm. apapun dia hasilnya malam ini kalau semuanya sudah clear, saya juga nggak mau kemudian masih ada sisa-sisa dendam atau sakit Nggak hati atau ada, salah saya. paham termasuk Pak Andreas, semuanya harus selesai. Nggak ada. Kalau kayak gini Pak nggak akan ketemu nih, Nggak ada. karena Nggak ada. mungkin ya kalau saya ngelihat dari penjelasan Pak Andreas sekilas, mungkin jangan-jangan saya khawatir juga memang ada kesalahpahaman juga si Zahra juga bisa jadi Bisa, kan itu. yang mungkin dia cuman Pak Andreas juga tujuannya cuman suruh keluar gitu Nggak, malah. saya gedong Pak. Hmm. Saya gedong sampai pahalnya keluar. Gitu. Saya Karena gedong keluar. nganggapnya masih anak-anak gitu ya. Iya. Saya mau buang air lagi, dapat buang air lagi. Tapi mereka masih main air di luar itu main kerang. Itu ya itu sih yang disayangkan, kenapa mesti dipegang, kenapa mesti digendong gitu ya. Sedangkan Ya. Zahra itu anak yang udah cukup besar. Kalau Ya saya udah, rasa sih cukup ya besar. saya anggap Cukup ya anak disuruh sendiri keluar ya. aja, pasti Kayak keluar cucu sih. jadi gimana ya? Gimana gitu saya. Gak mungkin saya menengok-nekok sama anak yang sekecil itu gak saya. Gak ada nekok-nekok saya. Dan Enggak, dulu yang sih jelas nggak sampai masuk ke dalam ya. enggak. Kalau sampai kepegang mungkin nggak sengaja, mungkin Enggak, saya enggak pegang. Sekarang anaknya aja suruh ngadim saya. Betul nggak saya pegang nggak? Itu aku megang nggak barang situ gitu aja. kayaknya Gimana, memang Pak? harus- betul nggak? Setuju nggak Pak? Silakan. Gimana? Artinya kan memang kita kalau memang selesai tanpa menghadirkan anak, target saya itu. Tapi kalau kayak begini sih kayaknya memang ya kita harus adil. Hadirkan. Berarti saya panggil Pak ya. Iya. Jadi biar, tapi tetap ya Iya. Pak Andreas jangan mikir Siap, apapun enggak, kecuali saya enggak, sebagai iya. ketua lingkungan harus mencari kebenaran. Iya.